Sebelumnya terimalah salam dari Bapak, namo sayang Ibu Daya, namo budaya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan memanjatkan Parita Wandana. Kita sama-sama bersikap anjali, pejamkan mata dengan mengucapkan Parita Wandana. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Sakyamuni Budaya. Namo Baisa Guru Budaya. Namo Amitabha Budaya. Namo Anagata Maitreya Budaya. Namo Avalokitesvara Bodhisattvaya. Namo Vajrapani Bodhisattvaya. Namo Sarva Bodhisattvaya Mahasattva. Sadu, sadu, sadu. Oke, setelah kita memanjatkan Parita Wandana, selanjutnya marilah kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Ya, pelajaran pada hari ini adalah tentang alam semesta dengan pokok bahasan awal terbentuknya bumi dan kehidupan di bumi. Oke, kita mulai. Ya, awal terbentuknya tata surya, ya, awal terbentuknya tata surya. Jadi Buddha menjelaskan bahwa alam semesta yang kita lihat saat ini berbeda jauh dengan masa lalu. Ya, artinya apa? Pada awal terbentuknya bumi, ya, khususnya, ya, bumi itu dulunya sangat panas, ya, sangat panas sekali, ya, tidak dingin seperti sekarang. Dinginnya saat ini karena apa? Bumi mengalami suatu proses pendinginan. Ya, ini terjadi karena pengaruh dari unsur-unsur lainnya seperti angin, suhu dan sebagainya. Sehingga lama-lama dingin, ya, ini. Jadi bumi dulu itu sangat panas karena suatu proses, dalam proses itu adalah adanya proses perubahan atau anicca, maka sekarang menjadi dingin. Nanti suatu saat nanti, ya, bumi juga akan hancur seperti proses pada hukum anicca. Ya, oke, kita akan memulai materi kita, ya, khususnya tentang kehidupan di bumi. Jadi pada saat itu ketika bumi sudah mengalami pendinginan atau mendingin, ya, pada saat itu bumi ini permukaannya diselimuti oleh air, ya, diliputi oleh air. Ya, pada saat itu gelap gulita, belum ada matahari, bulan, bintang dan lainnya. Jadi bumi pada masa itu belum ada kehidupan, belum ada pertumbuhan. Ini. Jadi awal mulanya adanya kehidupan itu dibarengi dengan munculnya makhluk-makhluk yang berasal dari alam abasara. Kita tahu bahwa alam abasara adalah alam tempat para
makhluk yang berhasil dalam jana 1 ya dan meninggal dalam jana. Alam abasara termasuk alam Brahma tingkat rendah ya, alam abasara. Oke, ini ya alam Brahma jana 1. Jadi suatu dulu-dulunya ya, ketika bumi ini hancur ya, mereka yang memiliki tingkat meditasi tinggi sebagian besar itu terlahir di alam Brahma abasara. Karena mereka berasal dari makhluk rendah ya, misalnya manusia, maka nafsunya itu masih tinggi ya, nafsunya masih tinggi. Sehingga ketika bumi mulai terbentuk ya, nafsu itu muncul kembali karena melihat kondisi dari bumi. Oke, itu awal terbentuknya atau awal munculnya makhluk di alam bumi atau di bumi. Oke, jadi saat itu bumi itu masih dalam bentuk air ya, alam abasara, makhluknya berada di alam abasara, dan makhluk dari alam abasara itu mendatangi bumi, mereka berkeliling terbang di atas bumi. Dari sebagian mereka yang penasaran dengan kondisi bumi ya, ada sebagian mereka yang mulai mendekati air yang ada di bumi. Ya, ketika mereka mendekati air, muncul perasaan senang, nafsu dalam dirinya untuk selalu berada di bumi. Ya, bagi mereka yang nafsunya masih buruk ya, ada yang mulai mencicipi air di bumi. Ketika mereka mencicipi air di bumi, ya mereka dipengaruhi oleh nafsu, mereka terangsang dengan rasa dari air yang ada di bumi. Akibatnya, sebagian mereka yang memiliki nafsu rendah, mulailah mereka menikmati cairan atau air yang ada di bumi. Oke, jadi sebagian besar tinggal di bumi dan sebagian besar lagi terbang entah kemana ya, makhluk tadi yang masih memiliki tingkat konsentrasi tinggi. Ya, mereka yang tinggal di bumi mulailah menikmati sari bumi ya. Nih, karena mereka menikmati sari bumi, lama-lama mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk dari alam abasara. Ya, kita tahu bahwa makhluk alam abasara itu konsentrasinya harus tinggi, meditasinya harus tinggi. Sekali mereka diliputi oleh kekotoran batin ya atau konsentrasinya lemah, maka auranya makin lama makin berkurang ya, auranya ini makin berkurang, cahaya tubuhnya itu makin lama makin berkurang. Oke, jadi mereka yang diliputi oleh keserakahan tidak peduli dengan cahaya tubuh mereka, mereka tetap menikmati sari bumi ya. Karena mereka menikmati sari bumi, maka muncul perubahan dalam tubuhnya. Oke, selanjutkan kita gambarkan bagaimana itu kondisi permukaan air dan rasa air di bumi. Mudah menjelaskan dalam Agana Sutta bahwa permukaan air di bumi itu kalau kalau dirasai, rasanya itu gurih seperti mentega murni. Ya, rasa manisnya itu seperti madu murni dan bentuknya seperti buih pada susu yang dimasak. Nih, percampuran rasa ini menimbulkan rasa yang sangat nikmat bagi makhluk-makhluk dari alam abasara yang menikmati cairan di bumi ini. Oke, ketika mereka menikmati cairan di bumi, ya lama-kelamaan aura tubuhnya yang tadi yang diliputi oleh cahaya yang sangat terang benderang, ya aura tubuhnya sangat bagus, karena mereka menikmati sari bumi, lama-lama aura tubuhnya dan cahaya tubuhnya makin lama makin meredup. Ini terjadi prosesnya tidak hanya 1 sampai 2 hari, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama, ya sangat lama, tidak terhitung. Ya, tidak terhitung jangka waktunya. Oke, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Oke, setelah makhluk alam abasara menikmati sari air bumi, lama-kelamaan ya
air tadi memadat ya, buihnya tadi memadat, membentuk seperti gumpalan tanah. Nih, berhubungan dengan rasa ya masih sama ya. Rasanya dari gurihnya itu seperti mentega murni, dari manisnya itu masih seperti manisnya madu murni. Ini sebagian dari mereka yang tergiur dengan gumpalan tanah terus menikmati sari tanah. Bagi mereka yang melihat menyadari kok tubuhnya makin lama makin berkurang auranya, nah, maka mereka kemudian meninggalkan bumi. Ada yang meningkatkan konsentrasinya dan kembali ke alam abasara. Ya pada saat itu walaupun auranya masih rendah, ya mereka masih bisa berkonsentrasi sehingga masih bisa kembali ke alam Brahma. Tapi mereka yang tidak peduli dengan aura tubuhnya, cahaya tubuhnya, mereka mulai mencongkel-congkel gumpalan tanah ya, mulai menikmati gumpalan tanah. Ya, mereka menikmatinya. Ini terjadi sangat lama waktunya ya, karena terpengaruh oleh sari bumi ya, dari padatan tanah tadi ya, padatan tanah tadi, cahaya tubuhnya makin lama makin memudar, konsentrasinya semakin rendah. Sehingga mereka yang konsentrasinya semakin rendah tidak bisa lagi kembali ke alam abasara. Mereka menetap di bumi. Ya, berhubungan dengan fisik dan bentuknya belum dijelaskan. Sebagian besar mereka meyakini bahwa makhluk alam abasara ini bagi yang meninggal terlahir lagi di bumi tersebut dalam bentuk makhluk penghuni air ya, jenis ikan berarti. Tapi mereka yang belum meninggal tapi sudah tidak bisa kembali ke alam abasara, maka mereka masih tinggal di permukaan air karena mereka juga masih memiliki kekuatan batin. Oke. Jadi lama kelamaan ya gumpalan tadi berubah menjadi semakin padat ya, rasa tetap sama ya. Kalau dari rasanya, gurihnya seperti mentega murni, kalau manisnya seperti madu murni. Ya ini, ya mereka menikmati terus-menerus, lama-lama aura tubuhnya hilang, ya aura tubuhnya hilang. Ketika aura tubuhnya hilang, mulai muncullah yang namanya konstelasi. Ya konstelasi yaitu bumi, bulan, bintang itu mulai nampak. Siang dan malam juga mulai nampak. Nih, ini terjadi karena apa? Aura tubuhnya hilang. Jadi pada dasarnya bumi, bulan, dan bintang itu ada, tapi kalah dengan aura tubuhnya. Sekarang aura tubuhnya hilang, lenyap. Maka mulailah nampak matahari, bulan, dan bintang. Ya, siang dan malam juga mulai nampak. Siang dan malam mulai nampak. Oke, dari situ mereka yang telah menyadari bahwa aura tubuhnya sudah hilang, ada yang berteriak, menangis, sedih, dan sebagainya. Menyesali keserakahan mereka karena menikmati sari bumi, mereka tidak bisa hidup abadi seperti di alam abasara ya. Abadi di sini adalah jangka waktu hidup yang sangat lama, bukan berarti mereka tidak bisa mati ya. Oke, jadi ketika cahaya tubuhnya mulai lenyap, maka mulai muncullah wujud dalam diri makhluk-makhluk tadi. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang cantik, ada yang ganteng, dan berbagai macam bentuk, tergantung dari nutrisi yang dimakannya serta efek karma mereka di masa lampau ya. Jadi ini mereka yang meninggal karena kekuatan pikirannya terlahir kembali di bumi. Inilah awal munculnya sari tanah di bumi. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya ya. Setelah
tanah muncul di bumi, ya, lama-kelamaan mulai muncullah yang namanya tumbuhan cendawan seperti jamur yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Ini bagian bumi yang ada daratnya, ya, karena pada saat itu juga udah ada namanya daratan dan lautan atau daratan dan perairan. Jadi di daratan mulai muncul yang namanya jenis tumbuhan cendawan atau jamur, ya. Jamur ini dari segi gurihnya juga seperti mentega murni, manisnya seperti madu murni. Ini rasanya lebih enak daripada tanah atau sari tanah yang mereka konsumsi sebelumnya. Sehingga lama-kelamaan mereka mulai meninggalkan mengkonsumsi tanah, beralih kemudian mengkonsumsi tumbuhan jamur. Tumbuhan jamur ini dalam bahasa Pali disebut bumi papatiko, ya, bumi papatiko. Ya, dalam jangka waktu yang lama setelah mereka mengkonsumsi jamur, lama-kelamaan fisiknya mulai nampak jelas, ya, semakin padat, semakin mencolok. Ya, di sini makin nampak yang bagus menjadi yang nampak bagusnya, ya, yang buruk nampak buruknya. Sehingga mereka yang bagus kemudian melihat yang jelek, nampak jijik, nampak tidak suka. Jadi muncul kesombongan dalam diri mereka. Mereka yang bertubuh bagus mulai menghina mereka yang bertubuh buruk. Ya, maka mulailah mereka membentuk suatu koloni-koloni ini, ya, koloni-koloni, perkumpulan-perkumpulan, ya, yang bagus kumpul dengan yang bagus, yang jelek kumpul dengan yang jelek. Tuh. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Oke. Munculnya tanaman menjalar. Ya, nih. Jadi ketika dalam jangka waktu yang sangat lama, ya, itu cendawan, ya, mulai berkurang munculnya. Ya, mulai berkurang munculnya. Kemudian setelah cendawan mulai berkurang dan hilang, maka muncullah tanaman menjalar, ya. Tanaman ini berbentuknya seperti rumpun bambu, ya. Seperti rumpun bambu. Dari segi rasa, ya, dari segi rasa itu gurihnya seperti mentega murni dan manisnya juga masih seperti madu murni. Ya, ini. Jadi beberapa dari mereka yang serakah, ya, memiliki keinginan tinggi untuk mencoba tanaman menjalar tadi. Jadi yang awalnya mengkonsumsi jamur, ya, karena diliputi oleh keserakahan dan penasaran yang tinggi, mereka mulai mengkonsumsi tanaman menjalar. Lama-kelamaan jamur menghilang, mereka mulai menikmati tanaman menjalar. Jadi dalam bahasa Pali tanaman menjalar itu dinamakan badapala. Ya, ini badapala. Ya, setelah mereka mengkonsumsi tanaman menjalar, fisiknya makin lama makin bagus. Ya, nampak jelas, fisiknya semakin padat, ya, yang bagus semakin nampak bagus, yang jelek juga jelek, yang jelek bisa menjadi lebih bagus lagi. Jadi kesombongan semakin meningkat. Oke, kita lanjutkan. Selang waktu yang sangat lama, setelah tanaman menjalar mulai langka dan hilang, ya, menghilang, maka muncullah tumbuhan padi. Tumbuhan jenis padian ini dalam bahasa Pali disebut sali. Padian ini memiliki rasa yang enak dan tidak perlu dimasak, bisa langsung dikonsumsi. Jika tanaman ini diambil pada siang hari, maka pada malam harinya tanaman ini akan tumbuh kembali. Jadi makhluk-makhluk ini mulailah hidup dengan mengkonsumsi padi tadi dan mulai meninggalkan tanaman menjalar. Beberapa dari mereka yang mulai muncul rasa malas, mereka mulai mengumpulkan padi dan dikonsumsi untuk periode tertentu. Ada yang 2 hari, 4 hari, atau 8 hari baru mengambil
padi lagi di alam. Lama-kelamaan padi yang tidak diambil itu membusuk, ya, hilang. Nah, lama-kelamaan kemudian mereka membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Nih, jadi saat padi sudah muncul, padinya mulai diselimuti selaput yang keras. Mereka sudah tidak seperti yang pertama, hanya dalam bentuk padi yang siap masak. Sekarang sudah memiliki sekam yang perlu usaha untuk membuka sekamnya. Ya, lama-kelamaan tumbuhan padi tadi, ya, yang tadinya muncul hanya dalam bentuk bulir padi, sekarang mereka tumbuh berumpun. Dan untuk menghasilkan padi yang tua, tumbuhan tadi membutuhkan waktu yang lama. Ya, setelah itu mereka, para makhluk di bumi, mulailah menunggu agar padi tadi bisa siap konsumsi. Ketika mereka sudah mulai mengkonsumsi tumbuhan padi tadi yang dengan sekam, ya, mereka mulai nampak fisiknya, ya. Yang laki-laki nampak kelaki-lakiannya, yang perempuan nampak keperempuannya. Mereka kemudian saling memandang, saling melihat. Maka muncullah nafsu terhadap lawan jenisnya. Yang perempuan karena memandang yang laki-laki muncul nafsu terhadap wujud dari laki-laki. Sedangkan yang laki-laki karena melihat bentuk dari perempuan, maka mereka terangsang. Maka mereka mulailah melaksanakan hubungan kelamin. Jadi pada periode ini tumbuhan padi mulai muncullah yang namanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita lanjutkan kepada slide berikutnya, ya, ini slide penutup. Demikianlah penjelasan singkat mengenai terbentuknya bumi dan awal kehidupan di bumi. Semoga ini menambah pengetahuan kalian. Mari kita tutup dengan mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.